Oke, saya ulang ya. Untuk hasil, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya adalah hasil belajar PAI. Kemudian untuk kelas, name-nya adalah kelas, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, kemudian labelnya kita isi dengan kelas ya. Oke, kemudian untuk hasil values-nya ini tetap non. Kemudian untuk kelas kita isi untuk yang pertama itu adalah kelas A. Kemudian untuk yang dua kita isi dengan kelas B. Kemudian di OK. Kemudian yang lain ini tidak ada yang berubah ya. Kemudian measure-nya untuk yang hasil ini adalah scale. Kemudian untuk yang kelas itu adalah nominal. Nah, jadi diingat-ingat proses pemilihan di variabel view ini karena akan mempengaruhi dalam analisis datanya nanti keluarnya. Oke, saya coba ambil data dulu ya. Saya buka data dulu ini, kemudian saya masukkan nanti ke dalam data view. Oke, ini saya coba copy. Sekarang lihat data view ya. Di data view ini kan ada kolom hasil, ada kolom kelas. Kelihatan di slide-nya. Terlihat, Pak. Oke. Saya copy yang untuk di hasil dulu. Nah, ini masuk datanya. Kelihatan? Ada 32 yang masuk pertama. Ini kelas A. Kelihatan ya? Ada 32 data. Kemudian yang kedua, saya ambil yang kelas B. Saya sambung di bawahnya dari 33. Nah, sampai dia ada di 64. Oke, kemudian yang perlu diisi, yang hasil kan sudah ada nilainya. Sekarang yang belum ada itu adalah kelas. Nah, kita copy paste juga. Saya ambil data Excel. Jadi, cara sistem kerjanya kita punya data dulu, data mentahnya di Excel ya. Oke, ini saya copy kode yang pertama. Nah, ini satunya artinya kelas A. Kemudian saya ambil yang kedua, ini kode untuk kelas B. Nah, jadilah sudah seperti ini datanya. Kelihatan nggak di tempatnya?
Ya, datanya seperti ini ya. Kalau datanya sudah masuk, kemudian kita coba lakukan analisis uji homogenitas. Nah, gimana caranya? Oke, saya kembali lagi ke slide cara menganalisis uji homogenitas. Nah, caranya kan tadi sudah diubah seperti ini ya, datanya dimasukkan ke SPSS, kemudian kita mengklik Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian ada One Way ANOVA, kemudian nanti untuk dependent list-nya masukkan hasil belajar, kelasnya dimasukkan ke dalam faktor. Kemudian pilih option di situ, centang homogeneity of variant test-nya, klik continue, kemudian OK. Oke, saya coba dulu analisis ya. Oke, sudah terlihat kembali SPSS-nya. Sudah, Pak. Oke, sudah ya, terlihat ya. Sekarang kita klik Analyze. Nah, Analyze muncul beberapa menu pilihan kan. Kemudian pilih Compartments. Kemudian pilih One Way ANOVA. Klik One Way ANOVA. Hasil belajar PAI kita masukkan ke dalam dependent list. Kelas kita masukkan ke dalam faktor. Kemudian klik option, centang homogeneity-nya, kemudian continue. Kemudian OK. Nah, setelah kita OK, dia akan muncul ke slide di sebelahnya. Nah, ini dia hasilnya. Kelihatan? Ada hasil test of homogeneity of variant. Terutama yang baris pertama yang kita ambil ya, based on mean. Lihat di nilai sig-nya. Berapa nilai sig-nya di situ? Bisa tolong dibacakan. 0,902. 939. Iya, 0,939. Oke, saya copy ke Microsoft Word ya. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, kelihatan ya. Di sini 0,939. Jadi kita beri kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan SPSS, nilai signifikan yakni 0,939 lebih dari 0,05, maka kedua data di atas merupakan homogen. Nah, jadi dia datanya homogen. Artinya sejenis kalau dari segi
dua kelas tersebut ya, kelas A dan kelas B itu. Nah, tentu eh, mudah ya. Silakan ada pertanyaan dulu. Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Sekarang kita uji linearitas ya. Ini ada tes homogen, kemudian ada uji linearitas. Oke, saya coba buka dulu uji linearitas. Kalau deskripsi itu ada 3 ya, yang perlu kita uji asumsi dasar sebelum masuk ke uji pengaruh, uji perbedaan. Jadi ada 3 yang perlu dilakukan, yaitu uji normalitas. Yang kedua ada uji linearitas. Serta yang ketiga adalah uji homogenitas. Nah, tiga-tiganya ini harus normal, harus linear, dan homogenitas. Baru masuk ke dalam uji, misalkan mencari pengaruh dari dua variabel, uji T atau uji koefisien determinasi, atau misalkan mencari hubungan menggunakan uji korelasi. Kemudian ada lagi misalkan menggunakan uji ANOVA dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke dalam uji yang pokok, kita uji asumsi dasar dulu. Ini syarat dalam menggunakan statistik ya. Oke, saya coba uji linearitas. Saya masih menggunakan data yang tadi ya. Oke, saya gunakan data Excel yang ini. Nah, bisa dilihat ini tadi, ini kelas A, kemudian ini kelas B, ini kode kelas A, kemudian ini kode kelas B. Kelihatan Excel yang saya share? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kita coba melihat apakah dia ini linear. Istilah linear itu apa linear? Ada yang, ada yang tahu apa istilah linear? Lupa, Pak. Istilah linear. Kalau kita hendak masuk ke perguruan tinggi atau kita hendak memilih program studi, maka akan bagusnya itu dari jenjang sekolah yang linear. Apa itu linear? Jadi sebagai contoh, kalau dari jenjang dasarnya MI, maka agar linear tingkat SMP-nya itu MTS. Kemudian agar linear lagi ke SMA-nya itu aliyah ya, MA. Serta perguruan tingginya itu adalah UIN. Nanti istilahnya linear. Jadi apa tuh maksudnya linear itu? Suatu Jalur, garis Pak. lurus. Gimana? Sejalur? Sejalur. Satu jalur. Sejalur.
Yang lain mungkin bahasanya mudah kita pahami itu apa biasanya? Masalah linier. Lurus, Pak. Satu garis. Ya, kalau dari matematika itu kan ada tuh biasa Bapak Ibu guru dulu menggambar grafik garis lurus atau dia linier, garisnya linier. Nah, artinya dia sesuai dengan masih bidangnya ya. Nah, ternyata data itu juga kita lihat apakah dia ini berada pada grafik yang lurus. Karena kalau grafiknya lurus itu akan sesuai nantinya dengan pengujiannya ya. Karena syaratnya itu kan data itu harus lurus, harus normal, kemudian harus juga homogen. Istilah lurus itu apa lurus? Kita itu beragama kan yang lurus-lurus saja. Artinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada Yang ya. Artinya sesuai dengan tuntunan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Ya, itu adalah linier. Oke, jadi data itu kita juga bisa uji apakah dia itu berada pada garis lurus atau tidak. Nah, maka caranya kita coba masukkan datanya ke dalam SPSS ya. Ini kelas A dan kelas B. Kita masukkan ke dalam SPSS. Oke, bentar saya coba masukkan. Pertama variabel view-nya ya. Kita isi. Yang pertama itu adalah tentang kelas A. Tanpa Belum spasi ada kita Pak tulis. layar SPSS-nya Pak. Oh iya, oke. Ntar saya share dulu. Kelihatan? kelihatan, Pak. Ya, oke. Di sini name-nya sudah ada ya, kelas A dan kelas B tanpa spasi di situ. Kemudian type-nya adalah numerik-numerik. Width-nya 8, desimalnya 2, labelnya kosong, values-nya noun, missing-nya juga noun ya, kolomnya 8, align-nya adalah kanan-kanan. Kemudian ini kita ubah measure-nya atau pengukurannya scale. Nah, itu aja yang berbeda. Kemudian data view, kita copy datanya kelas A. Oke, masukkan dulu datanya. Ini waktunya mau habis juga nih, karena zoom-nya terbatas. Nah, ini sudah masuk ya datanya, kelihatan? Pak. Oke, kemudian yang kelas B, masukkan yang kelas B. Nah, ini masuk juga datanya sudah. Kemudian, apa yang kita lakukan? Yaitu analyze, kemudian compare main, kemudian kita klik main, yang paling atas ya. Kalau homogen tadi kan one way ANOVA, kalau ini adalah MEAN. Oke, muncul dia sudah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan suatu linearitas data ini.
sebagai contoh ya, jika kelas A itu sebagai dependent, kelas B sebagai independent, karena nanti variabel itu ada yang terikat, ada yang bebas. Kalau terikat berarti dia akan dipengaruhi oleh yang bebas, misalkan hasil belajar. Kalau yang terikat berarti kalau yang bebas berarti dia tidak dipengaruhi ya, seperti itu. Kemudian kita klik juga option centang test for linearity, continue, kemudian klik OK ya. Nah, ini dia. Oke, saya share dulu hasilnya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, di situ ada nilai linearitasnya ya. Nah, berapa nilainya itu? Linearity di sini lihat nilai sig-nya adalah 0,001. iya, 0,001. Artinya apa itu kalau dia 0,001? Nah, kalau linear karena nilai signifikan itu adalah 0,001, artinya ini kurang dari 0,005 ya. Berarti dia adalah, kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia memiliki hubungan yang linier. Nah, itu dia. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, Ya, Pak. bisa dicoba di aplikasi SPSS-nya. Berikutnya, ini saya cepat aja ya, karena waktunya mau habis. Berikutnya, buat kelompok isinya 4 orang ya. Bisa dibagi nanti 4 orang kelompok, pastikan di kelompok itu ada aplikasi SPSS-nya. Nah, tugasnya nanti saya kirimkan di grup ya. Baik, Pak. Oke. Silakan ada pertanyaan Siap, dulu. Pak. Siap. Nanti rekamannya ini saya share ya, bisa diulang nanti caranya. Baik, Pak. Rekamannya saya share, kemudian langkah-langkahnya ini saya share juga di grupnya. Silakan ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita Itu, Pak, cukupkan. yang ngumpulnya belum ada link drive-nya nggak, Pak? Ya, ini nanti setelah ini Ngumpul yang... di share link drive-nya ya. Oke. Oke, jangan lupa dibagi dulu nama kelompoknya. Minta tolong dikirimkan ke grupnya, ke kelasnya. Isinya 4 ya. PAI 4 ini ada berapa nih jumlahnya? 35, Pak. 35. 35 dibagi 4 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ada 9 kelompok 8. ya itu ya. Ada 8. Oke, 8, boleh 8 kelompok ya. 8 kelompok, nanti 2 kelompok itu isinya ada yang 5. Ya, Pak. Ya, ada yang 5. Oke. Oke, itu aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa segera dikirimkan nama grupnya ya. Sebentar saya akan kirimkan link pengumpulan tugas uji normalitas kemarin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syafakillah. Amin.